wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perjalanan dakwah Rasulullah periode Madinah dari tahun 622 sampai 632 Masehi. Hijrah ke Madinah menjadi arti penting dalam perjalanan dakwah Islam dan membawa perubahan dalam pembentukan masyarakat Islam yang lebih terstruktur. Setelah hijrah dari Mekah, Rasulullah membangun peradaban Islam yang lebih damai dan juga adil di Madinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa arti hijrah Nabi ke Madinah. Yang pertama yaitu pelarian dari penindasan. Hijrah merupakan langkah penyelamatan diri dari ancaman kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Hijrah Nabi ke Madinah bukan hanya sekadar pelarian dari penindasan, tetapi juga langkah strategis untuk menyelamatkan dakwah Islam dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan ajaran Islam. Meskipun hijrah ini terjadi di tengah penindasan, tetapi tujuan utamanya adalah membangun fondasi Islam yang kokoh dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung ajaran Islam, bukan sekadar melarikan diri dari tekanan. Dan arti hijrah Nabi ke Madinah yang kedua yaitu pembentukan umat baru. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah juga memiliki arti yang sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam pembentukan umat baru. Adapun beberapa hal penting hijrah ini terkait dengan pembentukan umat baru adalah yang pertama yaitu transformasi sosial dan juga keagamaan. Hijrah menandai perpindahan dari tekanan dan juga penindasan di Mekah menuju lingkungan baru di Madinah yang lebih kondusif untuk menegakkan agama Islam. Di Madinah, Rasulullah memimpin pembentukan masyarakat Islam yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu pembentukan masyarakat yang berbasis pada ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Ini adalah fondasi solidaritas umat Islam yang melampaui batas kesukuan dan juga kedaerahan, menciptakan kesatuan yang kokoh. Yang ketiga yaitu pembentukan negara Islam pertama. Pembentukan negara Islam pertama dimulai setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini tidak hanya menandai perpindahan fisik, tetapi juga merupakan langkah pertama dalam pembentukan negara Islam yang terorganisir dan juga memiliki sistem pemerintahan. Arti hijrah Nabi ke Madinah yang ketiga yaitu misi dakwah yang luas. Hijrah membuka jalan bagi Rasulullah SAW untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah, bukan hanya ke Jazirah Arab saja, tetapi juga di luar wilayah tersebut. Saya juga akan menjelaskan tentang dasar berpolitik negeri Madinah. Yang pertama yaitu keadilan dan juga kesetaraan. Semua warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan Madinah memperlakukan keadilan ke semua warga Madinah tanpa melihat suku, ras, dan juga agama mereka. Kedua yaitu kerjasama dan juga toleransi. Pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama warga Madinah untuk mencapai peradaban yang adil dan juga damai. Ketiga yaitu konsultasi dan juga musyawarah. Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan juga bijaksana. Dan saya akan menjelaskan tentang Piagam Madinah, Darussalam, dan juga Darul Islam. Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada tahun 622 Masehi yang mengatur hubungan antar suku dan juga kelompok di Madinah. Tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama antara kaum Muslim, Yahudi, dan juga berbagai suku yang tinggal di Madinah, serta untuk mengatur kehidupan sosial, politik, dan juga agama. Darussalam adalah sebuah sebutan untuk Madinah setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nama ini mencerminkan kondisi Madinah yang damai setelah berakhirnya konflik yang terjadi sebelumnya, serta penerapan hukum Islam yang membawa ketentraman bagi penduduk Madinah. Dan Darul Islam yaitu tempat untuk menyebut Islam atau negara Islam. Istilah ini digunakan untuk menyebut wilayah yang diatur berdasarkan hukum Islam.
di mana umat Islam bebas menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan diakui secara resmi. Bukan sosial masyarakat Madinah yang pertama yaitu persaudaraan. Kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor membangun peradaban yang baru di Madinah. Yang kedua yaitu toleransi. Interaksi antar umat beragama berlangsung secara damai dan juga saling menghormati. Dan yang terakhir yaitu keadilan. Hukum Islam di Madinah diterapkan dengan adil bagi semua warga tanpa membedakan suku, ras, dan juga agama. Pembangunan bidang ekonomi dan juga politik negeri Madinah. Yang pertama itu perekonomian. Di bidang ekonomi, negeri Madinah berkembang dengan kegiatan perdagangan, pertanian dan juga kerajinan. Dan yang kedua di bidang politik. Di bagian politik negara Madinah itu berdasarkan dengan musyawarah dan juga keadilan. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan. Rasulullah Muhammad SAW memimpin dengan bijaksana dan juga adil, membangun rasa persatuan dan kekuatan antar umat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.